Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adil Katalino Pacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Kali ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah Geografi Budaya. Oke, kita masih akan melanjutkan bagaimana proses atau bagaimana pemikiran-pemikiran Karl Sauser yang minggu lalu sudah saya ceritakan. Nah, kali ini kelanjutannya adalah tentang lanskap budaya, lalu kemudian sifat budaya yang supraorganik, lalu ada lagi tentang pendekatan supraorganik, lalu geografi yang mulai mendekati kajian-kajian yang bersifat humanisme baru. Jadi bagaimana geografi menjadi jauh lebih manusiawi atau lebih ada mulai memperhatikan subjektivitas manusia dan pemaknaan simbolik terhadap dari ruang-ruang yang ada. Oke. Mungkin selama ini kita sering mendengar tentang alam atau physical landscape atau lanskap fisik. Nah, di sini ada istilah lanskap budaya yang dimana itu menjadi objek material dari geografi dan juga objek formalnya, karena memandang bahwa lanskap ini hampir seluruhnya saat ini sangat berkaitan dengan pemaknaan manusia terhadap ruang, lalu kemudian aktivitasnya yang sangat memodifikasi ruang seperti sebagaimana kepentingan dan kebutuhan manusia itu sendiri. Oke, jadi apa sih sebetulnya lanskap budaya ini? Nah, ini lanskap budaya ini merupakan sebuah cara secara geografis untuk berpikir tentang budaya. Jadinya kita mulai melihat segala macam lanskap geografis dari sisi budaya, dari sisi manusianya, karena budaya ini sangat melekat sekali dengan manusia, karena budaya ini tidak mungkin jalan sendiri, tapi harus ibaratnya seperti menumpang atau mengendarai manusia. Dia dan selalu dibawa dalam pikiran-pikiran manusia. Di sini Karl Sauser yang lebih menekankan pembagian budaya dalam arti mengklasifikasikan ruang berdasarkan, klasifikasi ini bukan berdasarkan pada ciri fisiknya, tapi berada pada ciri budayanya. Ciri fisiknya mungkin bisa sama seperti kajian-kajian yang telah dilakukan oleh Karl Sauser dan juga para mahasiswa baik itu mahasiswa master maupun doktoralnya. Dia mengatakan bahwa banyak sekali lingkungan yang sama, seperti misalnya ada gurun, padang rumput, hutan tropis. Jika seandainya lingkungan itu menentukan budayanya, maka dalam kondisi yang sama, dalam kondisi fisik yang sama, kebudayaan tidak akan berbeda-beda karena ciri fisiknya sama. Tapi ternyata tidak. Berbagai macam ciri fisik yang ada di sana, berbagai macam hal-hal yang berada di lingkungannya, itu tetap saja memunculkan budaya atau cara-cara dalam menyikapi lingkungan, cara-cara memperlakukan lingkungan itu tetap sangat berbeda-beda atau sangat bervariasi. Kemudian lanskap fisik itu bisa dikategorikan dalam dibedakan dengan lanskap
alam atau bentang alam. Jadi bentang budaya ini dibedakan. Nah, sementara kategori lanskap yang memiliki karakter yang dikatakan lanskap budaya ini merupakan suatu lanskap budaya ini adalah suatu hasil dari agen di sini adalah pelaku atau manusia atau sekelompok manusia terhadap alam atau lanskap alam itu sebagai tempat atau medianya. Bahkan itu ruang di mana agen-agen itu memperlakukan lingkungannya dengan berbagai cara memodifikasi lingkungannya sehingga menjadi ya seperti yang ada sekarang ini, karena hampir tidak ada lagi lanskap yang sangat-sangat natural kecuali memang tidak pernah atau belum tersentuh manusia. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali lingkungan yang sehari ini, terutama kalau di perkotaan, hampir semuanya lanskap merupakan lanskap budaya, di mana di sana ada ide-ide manusia, aktivitas manusia sebagai pengubah kelompok yang memperlakukan lingkungannya sehingga semuanya berubah sedemikian rupa sampai seperti hari ini. Karl Sauser dulu juga pernah memiliki obsesi untuk menggabungkan disiplin ilmu geografi dengan ilmu antropologi yang memang telah mempelajari budaya lebih awal. Sementara ilmu geografi yang sebelumnya sangat-sangat eksak, sangat-sangat ilmu pasti, itu merasa kering ketika seakan-akan tidak ada campur tangan dari manusia. Dan campur tangan manusia itulah yang sering disebut proses budaya, kebudayaan manusia ataupun aktivitas budaya, dan juga benda-benda budaya, karena budaya di sini bisa ada dalam 3 wujud. Dan ketika ada agen manusia lalu kemudian ada ruang, ada budaya, ada manusia, budaya atau manusia. Berikutnya di sini Karl Sauser juga masih mempertimbangkan satu disiplin ilmu lagi yang berkaitan dengan waktu. Jadi ada ruang, ada manusia, dan proses itu membutuhkan waktu. Sehingga di sini Karl Sauser juga menggunakan pendekatan historis atau pendekatan sejarah untuk menyempurnakan atau untuk melengkapi kajian geografi budaya ini dari dimensi waktu. Bahkan dimensi waktu ini terinspirasi oleh, selain teori evolusi, juga teori sejarah geologi yang begitu panjang. Sejarah geologi yang begitu panjang tentu saja membawa atau bersamaan dengan sejarah manusia yang begitu panjang pula. Sehingga terdapat pemaknaan-pemaknaan tentang gunung api, tentang pantai, tentang gunung, dan lain sebagainya. Karl Sauser sebelumnya juga pernah mempelajari atau menjadi seorang yang menggeluti bidang geologi, namun pada akhirnya beliaunya cenderung lebih peduli atau lebih memperhatikan, atau pusat perhatian kajiannya lebih banyak ke arah manusia dengan segala macam kekompleksannya, kerumitan manusia yang memiliki banyak kehendak dan lain sebagainya, mempunyai tatanan. Dan di sini Karl Sauser juga lebih tertarik pada asal mula suatu institusi atau pranata di sini, aturan-aturan main yang ada dalam. Jadi institusi di sini bukan sebuah lembaga di mana institusi itu berlaku, karena kalau institusi dalam arti lembaga sekarang pun menjelaskan bahwa namanya institut, bukan institusi kalau lembaga itu. Kemudian tadi masuknya dimensi waktu ini dapat menjelaskan berbagai macam proses kebudayaan. Proses-proses itu menghasilkan banyak hal, selain juga
hal-hal yang mungkin bisa katakan bermanfaat bagi manusia dan bagi alam, tapi terdapat kecenderungan juga bahwa terjadi perusakan lingkungan dengan komersialisasi wilayah. Ya, wilayah itu dijual, dieksploitasi, sumber daya alamnya diambil dan lain sebagainya. Nah, di sini banyak yang tertarik dengan proses sosial, proses budaya dalam konteks geografi ini. Kemudian mereka memang lebih tertarik pada kajian-kajian pedesaan, kajian-kajian mengenai hal-hal yang populer, di mana di situ ada campur tangan manusia. Dan pemaknaan terhadap ruang itu juga tidak harus dengan objek ruang dalam arti ruang yang sesungguhnya, tapi bagaimana menuangkan ruang itu dalam bermacam-macam, dalam seni, lukisan dan lain sebagainya, dalam novel, dalam sebuah, ya bisa jadi seperti misalnya drama, seperti misalnya dalam kebijakan-kebijakan politis dan lain sebagainya. Jadi jauh lebih luas. Dan di sini juga ada istilahnya secara historis atau sejarah alam dan budayanya. Lalu kemudian di sini bahwa Karl Sauser ini memberikan kunci-kunci mengenai konsep budaya yang terdiri dari pola, perilaku yang kemudian ditransmisikan atau diwariskan melalui sistem simbol, misalnya bahasa, misalnya fenomena bahasa, tulisan dan dan lain sebagainya. Dan inilah yang menjadi pencapaian manusia. Bagaimana manusia bisa berkomunikasi dan bisa terus berkembang adalah karena manusia mengenal simbol, sehingga bisa mewariskan, bisa mengembangkan segala macam pengetahuan atau segala macam pola perilaku itu bisa berubah dengan seseorang itu berinteraksi, diwarisi banyak pengetahuan dengan sistem simbol. Banyak sistem simbol yang bisa ditafsirkan oleh generasi-generasi berikutnya. Jadi di sini kita bisa melihat budaya itu sebagai cara berpikir. Kita juga bisa melihat budaya itu dengan, ini masalah fokus saja, dengan perilakunya atau dengan memperhatikan fokus pada hasil karyanya. Jadi apapun yang merupakan peninggalan manusia, apapun yang memang itu dibuat oleh manusia, itu bisa dikaji secara geografi budaya di sini. Nah, kemudian ada istilah bahwa kebudayaan itu supraorganis. Ya, di sini memang bahwa kebudayaan itu dianggap seperti supraorganis itu dalam arti seperti kuman pada waktu itu. Jadi bisa menular, bisa akan terus ada selagi masih ada inangnya atau masih ada manusianya. Nah, kalau saat ini mungkin tidak terlalu terpengaruh oleh, kalau dulu istilahnya supraorganik, hari ini istilahnya mungkin viral. Karena budaya kalau di masa itu, karena mengenalnya mereka baru mengenal organisme atau istilahnya ya seperti kuman-kuman dan lain sebagainya. Kuman-kuman super di sana, supraorganis, yang bisa tetap tiba-tiba muncul, tiba-tiba hidup, yang menjangkiti manusia di sana. Nah, kalau sehari ini kan mereka tidak hanya menggunakan platform atau kendaraan atau wahana itu hanya dengan manusia, tapi hari ini dengan platform-platform teknologi. Makanya ketika itu ada di suatu tempat, dia tidak bisa terhapus dan tetap terus akan menyebar selagi masih ada istilahnya yang membacanya. Nah, makanya disebut viral untuk hari ini. Cuma itu nanti masih bisa kita diskusikan, karena sejauh ini untuk yang geografi budaya belum. Ini saya masih membacakan yang geografi budaya yang pada asal mulanya. Nah, di sini makanya kebudayaan itu terus diwariskan dan tidak akan mati, dan mungkin bermutasi atau berubah itu ada proses semacam tadi dikatakan ada evolusinya. Di sini juga itu sudah pasti bahwa Karl Sauser seorang geograf juga banyak bergaul dengan ahli-ahli antropologi, yang era-era itu juga antropologi sedang mulai banyak berkembang sebagai ilmu pengetahuan
yang masih banyak sekali variasinya. Mereka masih menggunakan satu teori evolusi itu tadi, kemudian mungkin teori difusi bagaimana budaya itu menyebar. Jadi evolusi juga pastinya berkaitan dengan sejarah. Nah itu tadi karakteristik bahwa mengapa kebudayaan atau budaya itu supraorganik. Nah sejak saat itu juga muncul ada istilah geografi budaya dengan identik dengan Karl Sauser pada saat itu, dan juga bersamaan dengan hal tersebut muncul istilah dalam geografi neo-humanisme atau ilmu humanisme baru. Nah di sini mulai tahun 70-an banyak yang melakukan penelitian-penelitian yang mulai kontemporer, mulai postmodernis. Ya kita baru-baru saja di sana ada semacam kalau selama ini ilmu harus objektif dan lain sebagainya, semua ditentukan oleh sistem dan lain sebagainya. Mulai saat itu apa yang dilihat atau apa yang dikaji dari geografi itu tidak hanya yang objektif saja, tapi apa yang dirasakan oleh manusia. Sehingga ketika kita mempelajari, misalnya kita membaca novel, menonton film, di sana konteks tempatnya bukan konteks tempat yang fiksi, tempatnya ada. Hanya saja dari kesan manusia terhadap ruang tersebut, pemaknaan ruang terhadap tersebut memunculkan hasil karya berupa film, novel dengan ya memang tokohnya mungkin tokoh imajiner, tapi itu mewakili ada seseorang yang memaknai sebuah ruang sebagai entah itu ruang yang mengerikan, menakutkan, ruang yang indah, ruang yang penuh kenangan, ruang yang romantis, itu tersaji. Geografi bisa tersaji, lingkungan, keruangan itu bisa tersaji dalam apapun. Mungkin hari ini bisa dalam perilaku konsumsi manusia, dalam film, dalam mengungkapkan iklan. Kenapa memilih ruang-ruang tertentu atau setting dalam arti latar belakang tertentu dalam mengiklankan sesuatu, karena setiap ruang itu punya makna. Kenapa harus mungkin untuk iklan tertentu harus di kantor, kenapa di baliknya itu ada harus di dapur sesuai dengan produk-produk atau untuk menonjolkan, kenapa harus di jalanan, kenapa harus menggunakan sepeda motor melompati gedung atau dengan menggunakan pesawat-pesawat modifikasi mini melompat dari gunung menggunakan parasut dan lain sebagainya, menunjukkan apa? Nah disitulah ruang punya arti tertentu untuk mendukung misalnya iklan suatu produk. Nah seperti itu munculnya humanisme baru, dan itu sangat-sangat jauh lebih menarik ketika membahas geografi dengan segala sesuatu yang memang ada di sekitar kita. Geografi itu bukan memang mungkin ada di luar angkasa sana, tapi yang bisa teramati. Ya kadang memang kita harus membaca atau istilahnya exploring atau mengeksplorasi tempat-tempat yang baru, lalu kemudian mengeksplorasi tempat-tempat yang memang belum kita kenal dan sudah ditulis oleh atau didokumentasikan oleh para pendahulu atau peneliti-peneliti atau reporter-reporter yang melakukan perjalanan. Nah seperti itu. Jadi geografi bisa kita lihat dari mana saja, selagi itu masih ada konsep ruang, konsep lingkungan, dan itu merupakan bagian dari wilayah-wilayah tertentu. Jadi kita memahami ruang, memahami regional, memahami interaksinya dari berbagai macam fenomena yang bisa kita baca, fenomena yang bisa kita tafsirkan, dan kita mendapatkan ya yang namanya hasil dari interpretasi itu seperti ya kita mendapatkan hikmah dari semua itu, dan pengetahuan geografi kita menjadi lebih. Dan juga dengan subjektivisme ini kita bisa menghargai bagaimana pluralitas budaya, karena bahkan ketika kita satu tempat sekalipun kita masih bisa
berbeda-beda karena kita mempunyai pola-pola pemikiran, pola-pola perilaku, dan jenis-jenis hasil karya tertentu sesuai dengan apa yang ada dan menjadi karakteristik di suatu ruang wilayah tertentu, dan itu sangat variatif sekali. Oke, di gurun-gurun, di hutan-hutan tropis, di wilayah-wilayah kutub yang bersalju, itu mungkin sama secara fisik. Tapi sekali lagi, Karl Sauser mempertanyakan mengapa budayanya tetap berbeda. Oke, untuk sementara saya cukupkan itu saja dulu. Nanti kita lanjutkan untuk yang lebih kontekstual yang ada di sekitar kita dan kita interpretasikan bersama-sama. Oke, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adalah Katalino Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Selalu sehat. Terima kasih.